Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Ansar Azizi. Dalam video ini adalah video kelengkapan tugas saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang pelimpahan perkara dan penuntutan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita yaitu pelimpahan perkara dan penuntutan, saya akan membahas secara singkat mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal memiliki beberapa tahap terhadap mekanisme dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Pada tahap yang pertama yaitu pemeriksaan atau dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidik lebih lanjut dan sampai pada proses pelimpahan di pengadilan dan pada akhirnya masuk pada persidangan. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama yaitu pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara adalah proses pengalihan berkas perkara pidana dari penyidik atau kejaksaan negeri ke kepanitraan pidana pengadilan negeri. Tujuannya untuk membantu penanganan perkara di pengadilan hingga masuk persidangan. Pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Tujuan pelimpahan berkas ini untuk membantu penanganan di pengadilan hingga masuk untuk persidangan. Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu melakukan pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan. Lalu pada pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah 7 hari berkas diterima. Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum pada pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka atau barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Adapun proses pelimpahan perkara telah diatur dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dan yang terakhir, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 4 rangkaian kegiatan tersebut merupakan proses yang harus dilalui penyidik sebelum memberikan berkasnya kepada penuntut umum. Guna melanjutkan proses persidangan, kejaksaan harus menempuh beberapa proses lagi. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah melampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti. Yang ketiga, bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitera muda pidana. Keempat, dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, panitera muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister. Yang kelima, pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Yang keenam, pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama. Yang ketujuh,
Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Yang kedelapan, petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan. Dengan diserahkannya semua berkas perkara yang disyaratkan, pelimpahan perkara berarti telah resmi dilakukan. Namun, guna melanjutkan ke persidangan, beberapa proses lain perlu ditempuh. Proses tersebut meliputi pelimpahan hakim, pembagian perkara, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu penuntutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. Tujuan penuntutan adalah untuk mencari kebenaran material dan meminta hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan juga adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum. Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua azas, yaitu yang pertama, azas legalitas. Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana atau material, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Azas yang kedua adalah azas oportunitas. Azas oportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi, Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas 1 tahun, maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa. Hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan dilengkapi oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya pada pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah A. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. B. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. C. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan pelimpahan perkara dan penuntutan. Yang pertama, wewenang penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Yang kedua, jangka waktu pelimpahan. Pelimpahan perkara ke pengadilan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan, waktu pelimpahan dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Yang ketiga, alur pelimpahan berkas. Petugas kejaksaan atau kepolisian dapat melimpahkan berkas perkara melalui aplikasi e-terpadu atau datang langsung ke PTSP Pidana. Yang keempat, konsekuensi pelimpahan berkas. Setelah berkas perkara dilimpahkan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Penahanan dari penuntut umum juga beralih menjadi kewenangan hakim pengadilan negeri. Yang kelima, penghentian penuntutan. Jaksa penuntut umum atau JPU berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa jika pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai. Kesimpulan dari pembahasan saya dalam video saya kali ini adalah pelimpahan perkara dan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntutan dilakukan dengan permintaan agar perkara segera diadili dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sekian dari pembahasan saya kali ini tentang pelimpahan perkara dan penuntutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali lagi dalam video saya selanjutnya.